Tidak bosan-bosannya saya ulangi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk satu tujuan. Tujuan itu adalah alasan mengapa kita ada di dunia ini, mengapa kita hidup pada saat ini. Siapa yang melupakan tujuan tersebut maka akan tersesat. Dirinya akan goyah dan rapuh karena tidak ada hidup yang tidak memiliki cobaan, ujian dan masalah. Tapi barang siapa berpegang teguh kepada prinsip bahwasannya saya akan menuju satu tujuan, mengapa saya diciptakan, maka sehebat apapun badai yang menghalanginya, dia pasti akan sampai pada tujuan tersebut. Tujuan kita adalah Allah. Maka jangan pernah menuju kepada selain Allah. Dan bahtera yang kita gunakan adalah amal soleh, yang mana Al-Imam An-Nawawi pernah mengatakan, inna lillahi ibadan futana tallaqad dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lil hayyi watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka ditawari dunia namun mereka menolaknya. Mereka menjadikan dunia ini seperti lautan dan samudra dan menjadikan amal solehnya sebagai bahtera. Sehingga akhirnya mereka sampai kepada tujuannya, bahagia bersama kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Kita berada pada satu waktu yang mulia, bulan yang mulia, dan kita akan menghadapi satu bulan yang sangat mulia. Kita berada di bulan Sya'ban, di mana di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu perintah, yang perintah ini setiap khutbah Jumat dilakukan pasti kita dengar. Satu ayat yang selalu membuat kita merindukan Nabi Muhammad SAW. Ayat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada nabimu, malaikat pun bersolawat kepada nabimu. Maka bagi kamu yang punya iman, bersolawatlah kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kapan turunnya perintah itu? Pada bulan Sya'ban. Prinsip di dalam ibadah, syaraful ibadah bi syarafil waqti wal makan. Kemuliaan sebuah ibadah itu sangat bergantung kepada kemuliaan tempat dan waktu. Semakin mulia tempat, semakin mulia waktu, maka ibadah akan semakin mulia. Kita kenal dengan istilah PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Bulan kemarin kita baru memperingati Al-Isra wal Mi'raj. Nanti kita insya Allah memperingati nisfu Sya'ban, di mana kiblat itu dipindahkan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 17 bulan melihat ke atas langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya arah kiblat itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Apa sebabnya? Karena Nabi cinta kepada kita. Apa hubungan perpindahan kiblat dengan cinta Rasul kepada umatnya? Karena pada saat Nabi hidup, ketika kiblat masih menghadap arah Baitul Maqdis, orang Yahudi selalu menghina umat Islam. Dihinanya umat Islam karena masih berkiblat ke Baitul Maqdis. Katanya agama kamu agama terakhir, agama kamu agama terbaik, tapi kamu sholat saja masih menghadap kiblat kami. Dilecehkan itu. Bisa ndak antum bayangin kalau sekarang kita kiblatnya bukan ngadep sono tapi ngadep sono no.
Kita kiblatnya bukan ngadep ke Ka'bah tapi ke Baitul Maqdis. Kira-kira orang Yahudi bagaimana gayanya sama kita? Pasti ngejek. Ah, orang Islam lihat tuh. Ngikutin kiblat saya. 17 bulan tiap malam Nabi nengok ke atas langit minta supaya turun wahyu. Supaya diturunkan wahyu bahwasannya kiblat memang dipindah. Akhirnya dipindah. Kapan terjadinya? Di bulan Sya'ban. Orang yang betul-betul ingin mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan maka harus memuliakan bulan Sya'ban. Nah, untuk kita supaya bisa sampai kepada tahapan ma'rifat kepada Allah, agar ibadah kita betul-betul kerasa nikmat, maka tangga pertama yang harus kita betul-betul kuasai adalah mempelajari kitab Aqidatul Awam. Terkadang seringkali saya mendapatkan curhatan dari jamaah, kadang-kadang keluarga mereka itu sukanya berdebat sesuatu yang sama sekali belum tempat dan waktunya mereka membahas. Contoh, membahas tentang perdebatan firqah di dalam Islam, membahas tentang ziarah kubur, membahas tentang bid'ah. Ketika ditanya tentang air mutlak, musyammas, musta'mal, mutanajis, najis dan haram, mereka nggak bisa bedakan. Memperdebatkan masalah politik luar biasa. Tapi ketika ditanya tentang Tuhannya, Allah itu di dalam pemahamanmu seperti apa, tidak bisa menjelaskan. Disinilah pentingnya kita punya guru yang mengawasi betul kita sebenarnya berada di mana. Karena tidak boleh bagi diri kita meloncat ke satu pelajaran sebelum kita itqan, sebelum kita menguasai pelajaran sebelumnya. Nggak mungkin Anda SMP sebelum Anda lewat SD. Nah, disinilah pentingnya kita serius mempelajari Aqidatul Awam karena ini adalah pintu bagi semua ilmu. Silakan antum baca.